Bayangkan sebuah adegan yang jarang kita bicarakan di gereja. Seorang pria berjalan masuk ke tempat yang paling suci di negeri itu. Ia mengambil seutas tali, mengikatnya menjadi cambuk. Ia membalikan meja-meja uang logam berhamburan ke lantai marmer. Kandang-kandang dibuka, domba dan lembu berlarian panik. Orang-orang berteriak, dan di tengah kekacauan itu, satu suara menggema lebih keras dari semuanya. Rumahku akan disebut rumah doa, tetapi kamu menjadikannya sarang penyamun. Pria itu bukan pemberontak, bukan orang gila, bukan pengacau. Pria itu adalah Yesus, sang anak domba yang lemah lembut, yang tidak akan mematahkan bulu yang patah terkulai, yang tidak akan memadamkan sumbu yang pudar nyalanya. Jadi pertanyaannya, mengapa pribadi yang paling lembut dalam sejarah ini tiba-tiba mengamuk? Apakah ini bukti bahwa Yesus juga bisa kehilangan kendali seperti kita? Mari kita gali bersama. Mari kita lihat latar belakang dan konteks sejarah. Untuk memahami mengapa Yesus bertindak sekeras ini, kita harus berdiri dulu di tempat kejadian. Bait suci pada zaman Yesus bukan bangunan kecil. Ini adalah bait suci yang direnovasi besar-besaran oleh Herodes Agung. Kompleks yang megah dengan beberapa halaman bertingkat. Halaman terluar disebut halaman bangsa-bangsa. Satu-satunya tempat di mana orang bukan Yahudi diizinkan berdoa dan mendekat kepada Allah Israel. Disinilah masalahnya dimulai. Para pemimpin agama, khususnya keluarga imam besar Hanas dan Kayafas, mengizinkan bahkan mengorganisir pasar hewan kurban dan meja penukaran uang tepat di halaman ini. Secara teknis terdengar praktis. Persiara dari luar negeri, mereka butuh menukar mata uang Romawi yang bergambar kaisar yang dianggap najis dengan mata uang shekel Tirus untuk membayar pajak bait suci. Mereka juga butuh membeli domba, lembu, atau merpati yang sudah disertifikasi tanpa cacat untuk kurban. Tapi di balik kepraktisan itu tersembunyi eksploitasi yang mengerikan. Sejarawan mencatat bahwa harga penukaran uang dan hewan kurban di dalam bait suci bisa berlipat-lipat lebih mahal dibanding di luar. Orang miskin, para janda, petani, peziarah yang datang dari jauh dengan harapan sederhana untuk beribadah diperas secara sistematis. Dan yang lebih menyayat hati, ini semua terjadi di satu-satunya ruang di mana bangsa-bangsa lain bisa mencari Allah yang benar. Kebisingan pasar, bau kandang ternak, teriakan tawar-menawar, semua ini menenggelamkan ruang doa yang seharusnya sunyi dan kusyuk. Nabi Yesaya ratusan tahun sebelumnya telah menubuatkan tujuan bait suci. Dia katakan, sebab rumahku akan disebut rumah doa bagi segala bangsa. Yesaya 56 ayat 7. Tetapi yang terjadi justru sebaliknya. Nabi Yeremia bahkan sudah memperingatkan generasi sebelumnya dengan istilah yang sangat keras bahwa bait suci telah berubah menjadi sarang penyamun. Yeremia 7 ayat 11. Tempat orang merasa aman melakukan kejahatan selama mereka masih menjalankan ritual keagamaan. Jadi, ketika Yesus memasuki bait suci itu, ini bukan reaksi spontan atas kejengkelan pribadi. Ini adalah konfrontasi terhadap sebuah sistem religius yang telah dikorupsi, yang menggunakan nama Allah untuk keuntungan manusia, dan yang menutup akses bangsa-bangsa lain kepada Allah yang sejati. Sekarang mari kita lihat kronologi peristiwa ini dalam kesaksian Injil. Yang menarik adalah
Peristiwa penyucian bait suci ini dicatat dalam keempat Injil, namun dengan penempatan waktu yang berbeda. Dan ini penting untuk dipahami bukan sebagai kontradiksi, melainkan sebagai dua momen yang berbeda dalam pelayanan Yesus. Di Yohanes pasal 2 mencatat peristiwa ini terjadi di awal pelayanan publik Yesus. Segera setelah mujizat pertamanya di Kana, di sini Yesus berkata, "Ambil semuanya ini dari sini, jangan kamu membuat rumah Bapakku menjadi tempat berjualan." Yohanes 2 ayat 16. Sementara Matius 21, Markus 11, dan Lukas 19 mencatat peristiwa yang terjadi di akhir pelayanannya, tepat setelah kemenangannya memasuki Yerusalem di atas keledai disambut seruan Hosana, hanya beberapa hari sebelum peristiwa penyalibannya. Banyak ahli tafsir Alkitab, termasuk sarjana Alkitab seperti R.T. France, memahami ini sebagai dua tindakan penyucian yang berbeda. Satu di permulaan pelayanannya sebagai pernyataan resmi tentang siapa dirinya dan otoritasnya atas bait suci, dan satu lagi di akhir pelayanannya sebagai puncak konfrontasinya dengan sistem keagamaan yang menolaknya sebagai Mesias. Perhatikan urutannya di Matius 21. Yesus baru saja disambut sebagai raja yang dijanjikan. Diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Lalu ia masuk langsung ke bait suci. Ini bukan kebetulan, ini adalah penggenapan nubuat. Nabi Maleaki menulis kira-kira 400 tahun sebelumnya, sebab sesungguhnya ia akan datang, firman Tuhan semesta alam. Siapakah yang dapat tahan akan hari kedatangannya? Dan siapakah yang dapat tetap berdiri apabila ia menampakkan diri? Sebab ia seperti api tukang pemurni logam. Maleaki 3 ayat 1-3. Maleaki menubuatkan bahwa ketika Tuhan yang dinanti-nantikan itu tiba-tiba datang ke baitnya, kedatangannya bukanlah kedatangan yang lembut dan pasif, melainkan kedatangan yang menguji, memurnikan, dan menyaring seperti api pemurni logam, seperti sabun tukang penatu. Dengan kata lain, saat Yesus memasuki bait suci dan membalikan meja-meja itu, ia sedang menggenapi nubuat tentang Mesias yang datang untuk menguji dan memurnikan rumahnya sendiri. Ini bukan amukan emosional. Ini adalah tindakan ilahi yang telah dinubuatkan berabad-abad sebelumnya. Sekarang mari kita masuk lebih dalam. Karena jika kita berhenti hanya melihat ini sebagai Yesus marah pada ketidakadilan ekonomi, kita akan kehilangan makna rohani yang jauh lebih besar. Yang pertama, ini adalah pernyataan tentang identitas Yesus. Hanya Allah sendiri yang memiliki otoritas untuk menyatakan apa yang layak dan tidak layak terjadi di rumahnya. Ketika Yesus berkata, "Rumah Bapakku," ia sedang mengklaim hak kepemilikan ilahi atas bait suci. Dan ini adalah pernyataan mesianik yang tegas. Sesuatu yang tidak luput dari perhatian para pemimpin agama yang segera mencari cara untuk membunuh dia. Markus 11 ayat 18. Yang kedua, murid-muridnya langsung teringat sebuah nubuat Mazmur. Sebab cinta untuk rumahku menghanguskan aku. Mazmur 69 ayat 9. Kata dalam bahasa aslinya menggambarkan sesuatu yang membakar, menghanguskan, mengonsumsi seluruh diri. Ini bukan kemarahan yang meledak lalu padam. Ini adalah kecemburuan kudus atau zil yang lahir dari kasih yang begitu dalam terhadap kekudusan Allah dan kemurnian penyembahan. Sehingga ia rela membayar harga sosial dan politik yang besar demi menegakkannya. Yang ketiga, dan inilah bagian yang sering terlewat, tindakan ini menunjukkan kepada sebuah prinsip besar dalam kitab suci, bahwa penghakiman dan penyucian dimulai dari rumah Allah sendiri. Rasul Petrus di kemudian hari menuliskan prinsip ini dengan sangat jelas.
Karena sekarang telah tiba saatnya penghakiman dimulai dari rumah Allah. 1 Petrus 4 ayat 17. Perhatikan pola ini baik-baik. Sebelum Yesus mengajar orang banyak, sebelum ia menjangkau bangsa-bangsa, sebelum ia menyelesaikan karya penebusannya di kayu salib, ia lebih dahulu membersihkan rumah ibadah itu sendiri. Ia tidak membiarkan sistem keagamaan yang korup terus berdiri sambil berpura-pura melayani Dia. Maka, apa yang bisa kita bawa pulang dari kisah ini? Minimal ada 3 pelajaran. Yang pertama, kemurnian ibadah adalah hal yang sangat serius bagi Allah. Yang kedua, penghakiman atau lebih tepatnya pemeriksaan diri harus dimulai dari dalam rumah kita sendiri. Dan yang ketiga, kecemburuan kudus Yesus terhadap rumahnya adalah bukti kasihnya, bukan kebenciannya. Sekian dari saya, mari kita menggali firman Tuhan untuk memperluas wawasan dan mengharapkan terjadi pertumbuhan kerohanian. Jika Anda merasa diberkati dan dicerahkan oleh pembahasan ini, silakan bagikan video ini kepada orang-orang terkasih. Kita akan berjumpa kembali pada episode berikutnya hanya di Depth Inside Growth. Tuhan Yesus memberkati.